Hey hey yo, kembali lagi di channel Anak-Anak Noleb. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup kontroversial berjudul SEAL Team 6 The Raid on Osama Bin Laden yang dirilis pada tahun 2012, menceritakan tentang penangkapan seseorang yang diduga dalang di balik peristiwa penyerangan 11 September 2001, lebih tepatnya penabrakan dua gedung kembar di Amerika Serikat lewat pembajakan pesawat. Film ini disutradarai oleh John Stockwell dan tanpa banyak berbasa-basi di awal video, penasarin? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Sebelum masuk ke alur cerita film ini, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai inti permasalahan di film ini. Pada tanggal 11 September 2001, serangan bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di Amerika, salah satunya gedung WTC. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang dan menabrakannya ke beberapa titik yang sudah ditentukan. Akibat kejadian bersejarah tersebut, intelijen Amerika Serikat menetapkan Osama Bin Laden sebagai tersangka, tapi pada saat itu tudingan tersebut menjadi kontroversial dan film ini akan menceritakan perjalanan Amerika Serikat dalam misi penyergapan Osama Bin Laden. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang tahanan agen CIA yang diduga memiliki informasi kuat mengenai pembajakan pesawat pada 11 September 2001. Pria ini pun diinterogasi mengenai teori ancaman yang sering dipakai Bang Winda Basudara. Sama seperti pada umumnya, awalnya pria ini tidak ingin memberikan informasi apapun, tapi setelah badan intelijen memberikan ancaman kepada pria ini termasuk keluarganya, pria ini menyebutkan sebuah nama yaitu Abu Ahmed Al-Kuwait yang diduga sebagai kurir pribadi Osama Bin Laden. Singkat cerita, kita akan dibawa ke Pakistan dan diperkenalkan dengan dua orang rekrutan agen CIA yaitu Malik dan rekannya Wasem, tapi kita panggil saja Hussein. Saat ini mereka sedang menyelidiki Ahmed yang diduga sebagai kurir Osama. Atas arahan dari agen intelijen, Malik pun berhasil menaruh alat pelacak kepada Ahmed. Saat Ahmed pergi dari sana, Malik dan Hussein pun mengikuti Ahmed hingga sampai ke daerah Abu Tabat. Di Abu Tabat, Ahmed memasuki sebuah kompleks yang dijaga dengan ketat dan mereka berfirasat bahwa tempat tersebut merupakan persembunyian Osama. Good work, gentlemen. We'll take it from here. Scene beralih ke kantor CIA di mana kita akan diperkenalkan dengan beberapa anggota CIA. Ada Guidry, kita panggil saja Andri sebagai kepala CIA, Vivian sebagai kepala analisis, dan Christian sebagai ahli analisis. Vivian pun memberikan laporan kepada Andri mengenai tempat persembunyian Osama yang ditemukannya dalam misi tadi dan meminta pendapat Andri mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya. Andri yang harus memikirkan banyak kemungkinan ditambah belum ada bukti yang kuat yang menyatakan Osama berada di tempat tadi, meminta untuk tidak melakukan apapun dulu dan akan kita bahas nanti. Let's reconvene at 0600. Scene kembali beralih ke Afghanistan di mana kita akan diperlihatkan Navi SEAL Team 6 yang tengah membawa tawanan Taliban. Tim 6 yang dipandu oleh markas pusat pun mencoba menuju ke tempat penjemputan, tapi di tengah perjalanan mereka harus terhambat ketika melihat ada beberapa warga lokal yang lewat di sana. Tim 6 pun melakukan pemeriksaan kepada para warga tersebut. Saat dalam pemeriksaan, tiba-tiba ada beberapa orang yang menyerang Tim 6 dari pegunungan yang membuat mereka terlibat adu tembak. Setelah tim SIG mengalahkan para penembak tadi, mereka berniat untuk melanjutkan perjalanan dan membiarkan para warga tadi lewat. Tapi ngefetnya ternyata salah satu dari warga yang diperiksa membawa bom bunuh diri yang menewaskan salah satu anggota tim SIG. Setelah kejadian itu, Navy SEAL Team 6 pun diberikan cuti dan diterbangkan kembali ke Amerika. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan Stunner, pemimpin tim SIG yang tengah kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, betapa kecewanya Stunner saat melihat rumahnya telah berantakan dan istrinya yang terlihat telah berselingkuh dengan seseorang. Ingat ya, tidak semua wanita seperti ini, tapi yang seperti ini pasti wanita. Ngefet kan? Kembali ke Malik dan Hussein di mana saat ini mereka menyewa kos-kosan di Abu Tabat dekat dengan tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian Osama. CIA juga memerintahkan mereka untuk mencari bukti yang kuat dan memasang beberapa kamera pengintai di sana. Kembali ke tim SIG yang tengah bersantai sambil menceritakan hari-hari cuti mereka kemarin. Salah seorang anggota tim SIG bernama Trench, kita panggil saja Sandy, menanyakan perihal rumah tangga Stunner. Stunner nampak tersinggung karena yang kita tahu rumah tangga Stunner sedang tidak baik-baik saja. Kemudian Letnan tim SIG bernama Skipper datang ke sana dan menyuruh anggotanya untuk menemuinya di luar. Meet me outside.
Di luar, skipper memberitahu anggotanya bahwa saat ini mereka dalam posisi siaga. CIA memerintahkan untuk melakukan misi penyergapan yang dimana skipper sendiri masih belum tahu siapa targetnya. Skipper pun memberikan mereka waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang terdekat mereka. Say goodbye to your wives and kids, your girlfriends, your... Kemudian skipper menghadiri rapat di gedung CIA yang dihadiri beberapa petinggi Amerika. Andre pun memberitahu mereka mengenai penyelidikan Osama di Pakistan dan rencana penyergapan yang akan CIA lakukan tanpa sepengetahuan Pakistan. Namun sebelum memulai misi penyergapan, CIA masih membutuhkan bukti yang kuat untuk mendapatkan izin penyergapan dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat. 100%'s hard to come by these days. Setelah selesai, Andre pun mengajak skipper ke ruangannya untuk berbicara empat mata. Andre pun berkata kepada skipper untuk menjalankan misi kali ini, ia harus fokus dan jangan termakan amarah balas dendam. Yang ternyata istri skipper merupakan salah satu korban dari penyerangan 11 September. Skipper pun menjawab bahwa dia tidak peduli dengan hukuman dan balas dendam. Yang dia inginkan hanya misi yang sukses dan semua anggotanya bisa pulang ke rumahnya dengan keadaan sehat walafiat. Dan ini merupakan sikap profesional dari seorang komandan yang sesungguhnya. Care about mission success. Get my men home safely. Scene kemudian beralih ke pangkalan militer Amerika Serikat di Afghanistan. Di sana skipper mulai mengumpulkan pasukannya dan memulai pelatihan untuk persiapan penyergapan nanti. Para anggota Navy SEAL Team 6 pun mulai melakukan latihan fisik, penembakan hingga simulasi penyergapan. Go, go, go! Move, move! Singkat cerita, saat di camp pelatihan terlihat Stoner dan Sandy yang tengah berlatih. Setelah selesai, Stoner bertanya kepada Sandy, "Apa kau mempunyai masalah denganku?" Sandy pun menjawab sambil menyindir perihal jabatan dan rumah tangga Stoner. Tak ingin bacot berkepanjangan, mereka pun memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara lelaki, yaitu dengan cara bertarung 1 lawan 1. Ini baru laki. Apa itu kumpul-kumpul sambil megang senjata tajam terus saling serang? Heleh, cemen. 1 lawan 1 dong, baru laki. Tak lama kemudian skipper datang ke sana dan langsung melerai mereka. Skipper pun kemudian berkata kepada mereka untuk jangan membawa masalah pribadi di dalam misi ini dan tetap fokus dengan misi yang akan mereka lakukan. I can't believe you're bringing this personal shit in here. Kembali ke Malik dan Hussein di mana saat ini mereka sedang mengikuti sebuah mobil yang keluar dari kompleks kediaman Osama. Setelah cukup lama mobil tersebut berhenti di sebuah pasar, Hussein pun memutuskan untuk mengikuti wanita yang keluar dari mobil dan Malik akan mengikuti mobil tersebut yang membawa wanita tadi. I'm following the car. Agen CIA pun menyuruh Hussein untuk lebih dekat lagi dalam pengambilan gambar wajah supaya agen CIA dapat mengidentifikasi apakah wanita tersebut adalah Retina, istri dari Osama. Saat sedang mencoba mengambil gambar lebih dekat, warga sekitar pun menegur Hussein dan bertanya mengapa kau mengambil gambar wanita ini. Takut misinya terbongkar, Hussein pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Kembali ke Malik di mana saat ini ia masih mengikuti mobil yang mengantar wanita tadi. Tapi kali ini Malik mendapatkan kesialan di mana polisi setempat mencurigai mobil Malik dan melakukan pemeriksaan terhadap mobilnya. Agen CIA pun mencoba menghubungi orang dalam kepolisian Pakistan. Saat mobil Malik ditemui pistol dan sebuah kamera, beruntung orang dalam CIA datang ke sana dan membebaskan Malik saat itu juga. Get Mansour Pasha moving. Kembali ke agen CIA di mana setelah kejadian tadi saat ini mereka kembali meminta izin kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk mengizinkan mereka dalam penyergapan Osama. Namun Menteri Pertahanan masih belum bisa mengizinkan mereka karena belum ditemukan bukti yang kuat. Vivian pun nampak pusing dengan semua pekerjaan yang ia pegang saat ini. Saat Christian datang ke sana dan berbicara dengan Vivian, ternyata Vivian mendapatkan ide dari percakapannya dengan Christian tadi. What's it? The syringe. Kemudian Vivian pun membahas idenya kepada petinggi CIA di mana ia berencana untuk mengambil sampel darah orang-orang yang ada di kompleks Osama dengan berkedok vaksinasi. Kemudian CIA menyewa seorang dokter bernama Shakil untuk menjalankan misi kali ini. Malik dan Hussein pun memasang alat penyadap di badan Dr. Shakil. Setelah semuanya siap, Dr. Shakil dan 2 bawahannya mulai masuk ke dalam kompleks dengan dipantau agen CIA. Pan around. Come on, let us see the whole place. Awalnya orang-orang di dalam kompleks tersebut menerima kedatangan Dr. Shakil dan 2 bawahannya. Tak butuh waktu lama, penjaga kompleks tersebut mulai mencurigai Dr. Shakil hingga penjaga di sana mengusir Dr. Shakil dan lagi-lagi CIA tidak dapat menyelesaikan misinya 100%. Andre pun tak putus asa dengan semua ini di mana ia menyuruh Christian untuk menganalisis video yang mereka dapatkan dari dalam kompleks. No, this was still good. Let's get voice analysis.
Saat Christian sedang menganalisis rekaman tadi, ia pun memperhatikan senjata penjaga kompleks yang sama persis dengan senjata AK-47 yang ada di samping Osama saat sedang berada di salah satu acara TV. Christian pun kemudian berlari menemui Andri dan Vivian. Setelah menjelaskan hasil analisisnya, Andri pun memberikan bukti tersebut kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Pertahanan mengizinkan mereka untuk melakukan operasi penyergapan Osama bin Laden. I already had ballistics look at it. Singkat cerita, pada tanggal 1 Mei 2011, Navy SEAL Team 6 pun mulai bersiap-siap untuk pemberangkatan penyergapan terhadap Osama. Skipper pun mulai memberikan arahan kepada para anggotanya di mana skipper menegaskan untuk tidak membunuh wanita dan anak kecil yang tidak memegang senjata. 2 helikopter SEAL Navy Team 6 pun diberangkatkan ke Pakistan pada saat itu. Our enemy here is Al-Qaeda. There are some men in this room. It's no secret. They are not afraid to die. Di sisi lain, 2 penembak jitu milik CIA pun mendatangi kos-kosan Malik dan Hussein untuk mengcover tim SEAL dari jarak yang aman. Tepat di tengah malam, 2 helikopter tim SEAL sampai ke kompleks tempat tujuan. Namun kebisingan helikopter menyebabkan beberapa orang di dalam kompleks terbangun dan langsung menyerang salah satu helikopter tim SEAL. 1 helikopter pun terjatuh tapi beruntung tidak ada korban jiwa dan para anggota tim SEAL yang ada di dalamnya masih bisa melanjutkan penyergapan. Go, go. I'm good. I'm good. Everybody line up. Penembak jitu yang berada di kos-kosan Malik dan Hussein pun membantu mengcover wilayah pendaratan agar tidak ada bawahan Osama yang mengganggu pendaratan para pasukan tim SEAL. Suara tembakan pun terdengar dari berbagai arah yang membuktikan bahwa kompleks tersebut telah menjadi medan pertempuran. Di luar kompleks, para warga pun mulai keluar dari rumah mereka karena mendengar suara keributan. Malik dan Hussein pun mencoba untuk membubarkan para warga yang ada di sana. Kembali ke tim SIG di mana Stunner mulai memasuki gedung utama kompleks tersebut. Stunner dan rekan-rekannya pun dapat melumpuhkan beberapa pria bersenjata dan mengeluarkan wanita dan anak kecil yang ada di dalam gedung tersebut. Stunner juga berhasil membunuh Hamzah, anak dari Osama. Hamza bin Laden is KIA. It's him. It's him. It's Hamza. Di sisi lain, militer Pakistan pun sudah mengetahui operasi penyergapan Osama. Badan Pertahanan Amerika Serikat pun menahan militer Pakistan untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Stunner dan rekan-rekannya pun terus menelusuri gedung tersebut dan membasmi semua orang yang sudah terpengaruh oleh Osama. Hingga pada akhirnya Stunner dan rekannya berhasil mencapai puncak dan membunuh target yaitu Osama bin Laden. Geronimo is KIA. No friendly WIA. Anggota CIA dan semua orang yang terlibat dalam misi ini pun bersorak gembira karena berhasil menyelesaikan misi dengan sukses tanpa ada seorang anggota yang gugur. It's been a long journey. Yes, it has. Setelah peristiwa bersejarah tadi, Bapak Presiden Amerika yaitu Barack Obama pun mempublikasi kematian Osama bin Laden ke seluruh dunia. And a terrorist who's responsible for the murder of thousands, the leader of Al-Qaeda, operation that killed Osama bin Laden. Terakhir, kita akan melihat beberapa kredit yang cukup mengecewakan di mana Dr. Shakil ditangkap dan dijatuhi hukuman 33 tahun penjara karena dituduh telah melakukan tindakan anti negara. Namun Amerika Serikat mendesak dan menawarkan 33 juta US dollar untuk pembebasan Dr. Shakil. Malik dan Hussein juga ditangkap saat dalam perjalanan kabur menuju bandara dan dituduh sebagai pengkhianat negara. Pemerintahan Pakistan juga mengklaim bahwa Pakistan tidak mengetahui jika Osama bin Laden bersembunyi di negaranya. Dan film pun selesai. Setelah membaca beberapa artikel dari Google, film ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata dan fakta-fakta di film ini juga tidak dibantah oleh orang-orang yang ada di Gedung Putih. Cuman beberapa artikel juga membedakan alur film ini dengan kejadian yang sebenarnya. Kalian simpulkan saja sendiri bagaimana benarnya. Saya pribadi juga merekomendasikan kalian untuk menonton secara langsung film ini agar tidak terdapat kesalahpahaman dan juga karena ada beberapa scene yang tidak saya tampilkan. Tidak ada pesan moral dan pembelajaran, kalian simpulkan saja sendiri. Jika ada kelainan kata dan ucapan saya yang salah mohon dimaafkan. Saya Al izin undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.